Oke, pertanyaan-pertanyaannya, Jay. Oke. Oke, Perkenalan dulu selamat malam dong. semuanya. Perkenalkan, nama Balik saya kamar Ben. lurus. Ini udah record Diam, belum? diam. Ayo Bar. Oke, so jadi hari ini kita bakal interview. Jay, silakan dimulai. Discussion bodoh, jangan interview kita. Terus ada belokan, ada Kita fokus Hai, ke perempatan. tiga. discussion. Fokus fokus Right. fokus. Gendut, fokus. Iya anjing. Ini mau Eh, start guys, nih. ntar perkenalan namanya satu orang pakai intro ya. Nama saya Fabian. Gitu. Pakai emot gitu kali ya. Try not to cringe ya. Try not to Nama cringe. saya Fabian. Oh, Ayo start lah, start lah, start lah. Gue mau belajar. Itu gue aja, what the fuck. Iya, GC. Bar, I need to study, bro. Ulang lah ya. Tadi Oke, Mau juga. good afternoon semuanya. Thank you udah datang. Thank you guys, selamat datang. Jadi tujuan diskusi ini untuk mengeksplorasi perspektif tentang fast fashion atau kayak dampak terhadap konsumen lingkungan dan perusahaan multinasionalnya. Oke. Oke. Sifat diskusinya pasti ya kita santai-santai aja. Ini kayak open discussion. You don't gotta take it like seriously. Oke. Gak ada jawaban benar atau salah. Jadi ini cuma opini. If you wanna use facts or figures, like go ahead. Don't matter. Alright, beda. Kalian itu jawaban Stop, benar stop, atau stop, 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 salah. please stop, please stop. Gak ada aja. Dan ya ini bakal direkam ya guys untuk dikasih lihat ke dosen. Jadi diharap dengan like you guys answer as openly and as honestly as possible. Oke. Right, Bar. So mari kita perkenalkan satu persatu. Gue bikin. Oke, nama gue Gua Fab. Jay. Silakan. Tamu-tamu. Nama gua Fabian. satu, Satu. Pak. Oke, nama saya Fabian, FEBUI, NPM saya 2406458. Saya lahir Oke, di Jakarta Ridwan. 21 November 2005. Saya tinggal di Cempaka Putih sekarang. Saya laki-laki, berat berat 95, tinggi 178. Oke, tidak. Oke. Yang lain ada yang memperkenalkan diri? Lanjut Gani dengan format yang sama. Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Gani Ryan Gunawan. Umur 19 hampir nabrak, Pak. tahun. Hampir nabrak. 2024. NPM 2406368813. Rumah saya di Bintaro. Ya, sekian. Saya Berat laki-laki. tinggi badan. Berat tinggi Berat badan. badan berapa? Oh, Woi, berat sakit. saya 120, tinggi saya 175. Itu kita Saya- ngomongin berat saya- badan bukan tinggi badan. Oh, saya. Saya laki-laki dan normal. Udah, lanjut. Ridwan. Nama saya Muhammad Ridwan Syarif bin Bisnis Islam, bisnis Islam. bin Umar bin Mahfud, Gak usah disebutin semua Saya- sanatnya anjing. manajemen UI FEB. Syariah. Syariah. FHB. Jurusannya apa, Wan? Manajemen. Syariah. Oh, manajemen Wan. Oke, ya udah manajemen. Lanjut, Wan. Lanjut, Raka Nandit. Lah, ikutan gua. Nah, lu Halo, kan saya ikut Raka interview. Ditama, sekolah di UI, FEB, Manajemen, tinggi badan 186, berat 77. Iya, terima kasih. Betul. Lanjut. Ryan. Perkenalkan, nama saya Ryan Andira. Saya mahasiswa FEB UI 2024. Kongsi. Kongsi Facai, jurusan bisnis Cina. Dan tinggi saya 176, berat badan saya 94. Sekian. Lanjut, Darren. Lanjut, Darren. Halo semua, nama saya Darren dari FE 24, FEUI 24. Tinggi saya 160. 175, BB 75 kilo. Hobi
nge-gym lah biasa. Eh, Biasa aja ya. Standar bro. Standar Sama gila. kadang-kadang juga suka balap liar dijemput. Jadi itu aja guys. Gokil. Sekian, terima kasih. Muka lu kayak iklan BB lah. Teman bahasnya tolong dijaga ya. Ini kita bisnis Kita harus menjaga sopan dan santun. Darin, lanjut Darin. Oke, udah semuanya ya. Terima kasih sudah perkenalkan teman-teman. pakai logo ini dong, kita representatif. Anjay. Oke. Sento. Gue cari lagi. Gue hitam, Pak. Nggak, bercanda gue. Itu kan nggak dapet. Oke. Udah, pertanyaannya. Jadi, kan ini tentang fast fashion ya. Jadi, ya pertanyaan pertamanya itu bakal tentang perilaku konsumen fast fashion ya, guys. Seberapa sering Anda membeli produk fast fashion? Kayak seperti Zara atau H&M, seberapa sering kira-kira? Kalau saya lumayan sering. Jadi menurut saya fast fashion itu beberapa kali itu bisa menyelamatkan dari fashion saya. Jadi baju saya, outfit saya itu bisa terselamatkan. Bilang, aduh kalau beli Zegna mahal gitu. Pakai masih multi aja gitu. Walaupun memang kayaknya merusak lingkungan, tapi lebih murah. Kina memang pelit. Jadi kalau dari saya begitu, mungkin Darren punya statement berbeda. Saya juga sama. Fast fashion mulu. Ya, walaupun workersnya, labornya keras, yang penting kita nikmat. Walaupun sendal rumah Moncler gitu maksudnya. Ya, balik lagi ke pertanyaannya ya, Pak. Pertanyaan cuma seberapa sering Anda membelinya? Oh, lumayan sering, Bar. Lumayan sering. Sesering ya Oto lah. Ya, sekian. Terima kasih, guys. Oh iya, kalau yang lain, Ryan Ridwan, Raka Gani. Coba saya ya yang menjawab pertanyaannya. Kalau untuk keseringan, saya di tengah-tengah aja. Sebagai prodi bisnis Cina, saya harus mensupport produk kewarganegaraannya saya. Dan seperti yang rekan saya sudah menjelaskan bahwa fast fashion itu dapat memiliki dampak negatif kepada lingkungan. Tetap saja saya menggunakan brand-brand fast fashion tersebut dikarenakan harganya yang lebih terjangkau daripada brand-brand branded. Wih, saya suka ini. Lo orang pintar, mah. This one smart, mah. Oke, beta. Oke, lanjut. Jadi, sekian dari saya. Lanjut ke Ridwan. Pak, tadi sebentar. Sebelum ke Ridwan, tadi Ryan warga negara Cina, Pak. Saya kira Bapak orang Jawa loh, Pak. Lanjut, Ridwan. Wan, apa? Wan, bisa unmute, Wan? Sopan nih. Sopan tuh bahasa. Lagi parkirin mobil. Oh iya. Raka. Ya, hadir. Ya, siap. Jadi, seberapa sering Anda membeli barang-barang fast fashion ya, Pak? Toko untuk. Kalau ngomongin sering, ya saya nggak terlalu sering lah. Ya, tengah-tengah lah. Kalau ada lagi butuh aja, kalau lagi ada acara aja. Oh. Ya. Siap, makasih. Kalau yang itu yang sebelahnya itu Oke, thank you semuanya yang udah datang nih, udah nyiapin waktunya, udah nilangin waktunya. Jadi hari ini kita tuh mau diskusi tentang eksplorasi perspektif tentang fast fashion, termasuk dampaknya terhadap konsumen, lingkungan, dan perusahaan multinasional. Terus diskusi ini apa sih? Diskusi ini paling kayak kita ngobrol santai aja, open discussion, terbuka buat sudut pandang semuanya. Gak ada jawaban benar yang salah. Terus audio sama video dari perobrolan kita ini bakal direkam sama bakal dicatat, dan semoga kita semua bisa bahas fast fashion ini lancar ya. Jadi untuk perkenalan, semuanya kenalin, nama gue Jay, gue dari International Marketing Prasmo. Oh ya, gue Berin, gue juga dari International Marketing Prasmo. Ya, nama saya Reva, ini Jakarta sih sebenarnya.
Dari minus. Aika dari minus. Joce dari Jakarta. Aika dari UI. Oke, sekarang apa sih pengalaman lu semua tentang beli produk fast fashion gitu? Sering juga beli. Ya, sering juga. Sering sih, apalagi di online shop itu ya, atau nggak di mall gitu. Tapi ya sekarang udah jarang-jarang juga sih, karena kayak online shop juga lagi booming. Jadi kalau bisa beli offline itu kayak jarang. Hal terbaik dan terburuknya apa sih tentang fast fashion? Terbaiknya aksesnya gampang, desainnya juga kayak tren. Tapi buruknya itu kualitas bahannya kurang, sama labornya juga kurang etis. Dapat ya? Ya, tapi jawabannya sama kayak tadi juga saya. Oke. Apa sih yang dorong lu semua buat beli produk-produk fast fashion ini? Selain dari alasan-alasan tadi. Sebenarnya lebih ke harga sih. Maksudnya harganya masih affordable. Harganya ya, terus collectionnya juga kan dia update tergantung sama tren. Dan mudah diakses juga sih. Selanjutnya, faktor apa sih yang bikin lu semua punya keputusan buat pembelian selanjutnya dari misalkan harga atau tren atau kelanjutannya atau gimana? Sama lagi sih jawabannya. Harga, terus kadang mereka kan Gampang akses. Iya. Terus kadang kayak ada sale gitu juga kan. Iya, ada diskon. Kalau di tanggal-tanggal tertentu. Biasanya juga up to trend juga. Iya, warna-warnanya juga oke. Lanjut, Bar. Oh iya. Ini apa perilaku konsumen ya? Perilaku konsumen kan? Keprihatinan etika dari mana? Jadi pernahkah Anda berpikir tentang asal-usul dan proses produksi pakaian yang Anda beli? Ya, pernah pikirin nggak dari mana atau gimana itu produksinya? Sempet sih. Terus biasanya nyarinya ya balik lagi ke YouTube untuk cari tahu cara ininya, terus bahan-bahannya diekspor dari mana, terus prosesnya. Jadi ada gambarnya juga, gambaran dari Kelihatan iya, background dari barangnya. Yang lain mungkin? Ya paling kalau selain dari YouTube sih paling kayak dari TikTok atau nge review orang ya. Misalnya mereka juga pada ada yang honest review kayak ini bahannya jelek gitu kan. Atau dari TikTok biasanya emang ada yang beneran bukan for ads doang, tapi emang beneran review for real gimana bahannya, kualitasnya, bla ada contohnya kayak gitu. Baik, yang lain? Misalnya pernah berpikir gitu dari mana? Atau apa? Kayak proses produksinya atau dari mungkin gimana bahan-bahannya? Pernah berpikir gitu? Nggak ada ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar tentang dampak fast fashion terhadap lingkungan? Prihatin sih, agak prihatin sih soalnya ya suka ada berita textile waste gitu kan. Oh, iya. Terus pewarna juga yang bikin polusi dan pencemaran, agak prihatin sih. daerah penduduk sekitar juga. Oh, oke. Ya, oke. Jadi pertanyaan selanjutnya lagi, pertanyaan nomor 3, seberapa besar Anda mempertimbangkan keberlanjutan saat membeli pakaian? Bisa diulang. Seberapa besar Anda mempertimbangkan berkelanjutan saat membeli pakaian? Lumayan besar sih, karena balik lagi ke tadi tren harga. Terus kan kira juga kayak interview orang-orang yang masih, jadi ketariknya kita semakin besar untuk ini membelinya. Baik. Oke. Pertanyaan nomor 4, jadi ya apa pendapat Anda tentang laporan eksploitasi tenaga kerja dalam rantai pasok fast fashion? Bisa Ulang. disederhanakan lagi pertanyaannya.
Fuck, nigga, I don't understand either. Tentang eksploitasi Jadi- tenaga kerja dalam rantai Iya. produksi dalam hal-hal fast fashion ini. Tenaga kerjanya itu kan bisa menimbulkan keprihatan serius ya, kayak kondisi kerja itu yang buruk, terus upaya yang rendah, itu masalah yang etika yang signifikan, kalau masalah di eksploitasi tenaga kerja pas dalam fast fashion itu. Oh, baik. Nah, pertanyaan terakhir dalam keprihatinan etika dan lingkungan. Jika Anda mengetahui bahwa mereka favorit Anda terlibat dalam praktik tenaga kerja yang tidak etis, apakah itu akan mengaruhi kebiasaan belanja Anda? Ngaruhin sih, Iya, tentunya. idealnya nggak boykot, cuma karena kan mereka aksesnya gampang, jadinya ya susah juga kalau misalnya buat stop, iya buat stop beli produk. Oh, jadi bakal ada ya. Oke. Baik, bagian selanjutnya perusahaan multinasional dan tanggung jawab nih. Jadi pertanyaan pertamanya, menurut Anda, menurut Anda apa peran mereka fast fashion multinasional dalam membentuk tren? Merek. Hah? Mereka merek. Opini lu semua nih tentang fast fashion di multinasional dalam bentuk tren mode global tuh gimana? Mereka. Oh, Maaf, internasional gitu. maaf. Kalau mereka iya gede banget dampaknya. Nah, itu yang dibahas. Aduh, wow, Akbar, lain Itu dibahas. Ya, Mereka punya powernya lumayan gede kan, kayak semua orang tahu brand mereka, iya, brand semuanya pakai. iya, terus produksinya juga cepet banget. Mereka produksi Fashion gue putih ya nih. kayak banyak banget Starship, dalam iya. itu waktu yang singkat gitu. Iya. Oh iya. Winter shade gue. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda mereka memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kondisi kerja dan keberlanjutan? Pasti lah jawab. Karena itu pekerja mereka juga, kalau misalnya kondisi kerjanya nggak etis atau nggak sesuai standar, ya Udah nggak sesuai SOP-nya juga. Oh iya. Baik. Oke. Pertanyaan ketiganya, jadi apakah Anda pernah melihat upaya mereka untuk menjadi lebih etis atau berkelanjutan? Jika iya, apakah Anda mempercayai upaya tersebut? iya sih. Karena mereka most of the time greenwashing. Jadi kayak Iya, bilangnya klaim palsu, tapi ya lanjutin. Greenwashing apa? Kayak dia tuh ngeklaim palsu yang tentang keberlanjutan itu biasanya masalah umum nggak ada. Jadi ya gitu. Oh iya. Ya mengerti lah. Oke. Ya, Jadi itulah. pertanyaan terakhir untuk perusahaan multinasional dan tanggung jawab, bagaimana perasaan Anda tentang merek fast fashion yang meluncurkan lini bagian berkelanjutan? Bro, oke. Bullshit that shit. Wait, if you don't want to see something that's got constantly Oke, gimana sih? Lu punya baju fast fashion gitu, tapi lu pakai They secara prefer. berkala gitu loh. Kayak bisa tiap hari, 2 hari, 3 hari gitu. Lu selalu ganti, tapi tetap pakai itu aja. Itu bisa jadi dilihat dari langkah yang positif sih, tapi kayak itu juga penting buat mereka memeriksa klaim berlanjutannya itu dengan pintar. Oh. Oke. Ya, That's good. Yeah. iya oke. Thank you. Oke. Dilanjut. Dilanjut sama Oke, jadi pernah gak sih lu pada tuh nyoba buat kayak beralih dari merek fashion yang lebih etis gitu? sebenarnya sering. Kayak Cuma berubah kan dari fast fashion jadi formal.